Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membahas tentang nilai mutlak, persamaan, dan pertidaksamaan dari nilai mutlak tersebut. Video ini akan saya bagi menjadi 2 part. Nanti bisa kalian simak keduanya ya. Oke, kita bahas dulu terkait nilai mutlak. Nah, definisi dari nilai mutlak itu adalah jadi untuk setiap X anggota bilangan real, nilai mutlak dari X ini dinotasikan dengan lambang seperti ini. Oke, nah definisinya didefinisikan sebagai akan bernilai X, nilai mutlak X akan bernilai X jika X-nya lebih besar sama dengan 0 dan akan bernilai min X jika X-nya kecil dari 0. Oke, contohnya seperti apa? Oke, saya punya nilai mutlak 10. Karena 10 ini lebih besar sama dengan 0, maka didefinisikan sama dengan X-nya, yaitu 10. Nah, terus saya punya nilai mutlak dari min 10, maka definisinya adalah min dari min 10. Kan karena min X ya. Jadi min X, X-nya itu adalah min 10, maka diperoleh 10. Jadi kesimpulannya apa? Yaitu nilai mutlak X dan nilai mutlak dari min X itu sama. Oke, ini definisinya. Kemudian kita akan membahas sifatnya satu persatu. Ada 4 sifat. Yang pertama, nilai mutlak dari A plus B itu kecil sama dengan nilai mutlak A ditambah nilai mutlak B. Contohnya, saya punya nilai mutlak dari min 2 plus 4. Min 2-nya itu A dan 4-nya itu B. Oke, kita selesaikan dulu yang di dalam nilai mutlak ini. Min 2 ditambah 4 itu adalah 2. Jadi nilai mutlak 2 adalah 2. Nah, ini ruas kanannya ini ruas kirinya kita akan cek bagian ruas kanan. Kalau saya pisah-pisah nih ya, nilai mutlak min 2 ditambah nilai mutlak dari 4. Hasilnya nilai mutlak dari min 2 kan 2 ya, karena tadi kalau misalnya negatif nilai X-nya, maka hasil nilai mutlaknya adalah min dari min 2, makanya itu jadi 2. 4 ya 4. Nilai mutlak 4 ya 4, jadi 2 ditambah 4, 6. Nah, terbukti ya bahwa nilai mutlak dari min 2 plus 4 itu lebih kecil sama dengan nilai mutlak min 2 ditambah nilai mutlak 4. Oke, selanjutnya untuk sifat yang kedua yaitu pengurangan. Nah, kalau pengurangan dia lebih besar sama dengan nilai mutlak dari nilai mutlak A dikurang nilai mutlak B. Nah, kita bahas contohnya. Kita bahas dulu yang ruas kiri. Kita akan membuktikan apakah sifat ini benar. Apakah ruas kiri itu lebih besar sama dengan ruas kanan. Oke. Menggunakan AB yang sama dengan contoh yang sebelumnya. Min 2 dikurang 4, yaitu min 6. Nilai mutlak dari min 6 adalah 6. Kita coba yang di ruas kanan. Dibuat bentuknya seperti ini, nilai mutlak dari nilai mutlak min 2 dikurang nilai mutlak 4, sehingga saya peroleh nilai mutlak dari min 2 adalah 2, terus dikurang nilai mutlak dari 4 adalah 4. Kemudian dicari nilai mutlak, dicari pengurangannya. Min 2, nilai mutlak dari min 2 adalah 2. Nah, terbukti ya 6 itu lebih besar dari 2. Jadi memang sisi ruas kiri itu lebih besar sama dengan ruas kanan.
Nah, itu untuk contoh yang kedua. Kita beranjak ke tadi penjumlahan, pengurangan, sekarang perkalian. Nah, kalau perkalian berlakunya seperti ini. Nilai mutlak dari perkalian dua buah bilangan itu sama saja perkalian dari nilai mutlak dari masing-masing bilangan tersebut. Contohnya, saya punya nilai mutlak dari perkalian min 2 dan 4. Hasilnya kan min 8 ya. Maka nilai mutlak dari min 8 ada 8. Itu untuk membuktikan ruas kiri. Dan ruas kanannya nilai mutlak min 2 dikalikan dengan nilai mutlak 4. Hasilnya adalah juga 8. Jadi ruas kiri sama dengan ruas kanan. Berarti terbukti sifat yang nomor 3. Selanjutnya kita beranjak ke pembagian. Nah, kalau pembagian berlaku seperti ini. Nilai mutlak dari pembagian dua buah bilangan itu sama saja dengan pembagian dengan dua nilai mutlak. Oke, ruas kirinya min 2/4 nilai mutlaknya itu adalah min setengah dan hasilnya adalah setengah. Kalau ruas kanan nilai mutlak dari min 2 dibagi nilai mutlak dari 4 itu adalah 2/4 dan setengah. Sama ya. Oke, jadi sifatnya terbukti. Jadi pembagian nilai mutlak dari pembagian dua buah bilangan itu sama hasilnya dengan pembagian dari dua buah bilangan mutlak. Jangan bingung dengan bahasanya. Oke. Selanjutnya ini saya mau memberikan interpretasi geometrisnya. Saya punya nilai mutlak dari X. Itu artinya arti geometrisnya apa ya? Jadi bisa kita katakan bahwa nilai mutlak itu adalah jarak, yaitu jarak dari X ke 0. Jadi biasanya juga jarak dari suatu tempat dari A ke B itu dinotasikan dengan nilai mutlak. Jadi kalau bentuknya seperti ini itu sama aja artinya kita adalah menghitung jarak dari X ke 0 atau ke titik pusatnya. Nah, pada garis bilangan real contohnya saya punya nilai mutlak 3. Itu artinya apa sih bedanya ini? Nilai mutlak 3 sama dengan 3 dan nilai mutlak min 3 sama dengan 3. Oke, kita buat gambarnya. Saya punya buat garis bilangan di sini dan di mana di pusatnya adalah 0. Min 3 berarti di sebelah kirinya dan 3 di sebelah kanannya. Nah, jadi jarak ini dari 0 ke min 3 itu adalah nilai mutlak dari min 3 atau sama dengan 3. Jadi jarak dari 0 ke min 3 adalah 3. Oke. Kemudian, jarak dari 0 ke 3 atau bisa kita notasikan dengan nilai mutlak 3 itu sama dengan 3. Seperti itu ya, interpretasi geometrisnya. Itu untuk nilai mutlak dari X. Gimana kalau misalnya dari dua buah bilangan yang selain 0? Nah, jadi nilai mutlak dari X dikurang Y ataupun sebaliknya itu maknanya sama saja menyatakan jarak dari X ke Y ataupun sebaliknya. Jadi sama aja ya. Saya mau pergi ke Unja Mendalo sama saja dari Unja Mendalo ke tempat saya. Ke rumah saya, Oke. Nah, jadi sama contohnya saya punya X-nya adalah min 3 dan Y-nya adalah 4. Oke, sama saja hasilnya ya. X dikurang Y ataupun Y dikurang X. Oke, gambarnya saya punya min 3 di sebelah kiri dan 4 di sebelah kanan. Sama saja ya. Inilah jaraknya dari min 3 ke 4.
adalah 7, dan dari jika sebaliknya ya sama saja, 4 ke min 3 itu 7 juga. Oke, demikianlah penjabaran terkait nilai mutlak. Selanjutnya kita akan bahas tentang persamaan dan juga pertidaksamaan dari nilai mutlak. Terima kasih.